Selamat pagi, Shalom. Kiranya berkat Tuhan berkelimpahan dan senantiasa memelihara kehidupan kita semua hari-hari ini. Mari kita datang dengan membawa ucapan syukur karena Tuhan telah memilih kita menjadi muridnya, menjadi anaknya. Dan biarlah kita juga menetapkan hati kita untuk setia hanya kepada Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Dan kita akan membawa hati kita, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menjamah hati di sepanjang ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau adalah kebenaran kami, menjadi satu-satunya yang kami andalkan. Dalam susah senang kami mau tetap menyembah Engkau. Haleluya. Yesus,
Kemenangan kami tidak ditentukan oleh apa yang kami punya ataupun kekuatan berapa yang kami miliki, tetapi kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus itulah yang sanggup untuk merobohkan setiap tembok, yang sanggup membukakan pintu yang berabad-abad tertutup Tuhan. Sebab di dalam nama-Mu tidak ada yang mustahil. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Perkataanmu adalah ya dan amin Tuhan. Tidak ada firman-Mu yang gagal. Dan kami percayakan hal itu. Dan kami akan menyerukan kebenaran firman-Mu di sepanjang ibadah pagi ini melalui puji-pujian yang kami naikkan pada saat ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Dan biarlah kami menari bersorak memuji Tuhan dengan antusias dan semangat. Kami siap memberikan yang terbaik melalui pujian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Haleluya. Kasih tos kanan kiri, selamat datang di rumah Tuhan. Katakan selamat datang di rumah Tuhan. Mari beribadah bersama dengan sukacita dan antusias. Haleluya, puji Tuhan. Dalam sukacitanya Tuhan melimpah pada pagi hari ini. Pilihanmu adalah tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mulia, kita sudah turun ke dunia menyelamatkan kami. Jadikan pujian ini. Tuhan yang mulia turun ke dunia.
hari ini. Puji Tuhan, kita tadi sudah menyatakan melalui pujian bahwa kita tidak mau hidup di luar tutur kata firman Tuhan. Artinya kita memutuskan untuk tinggal di dalam firman-Nya, menghidupi firman-Nya, melakukan firman-Nya, dan melihat kuasa firman-Nya bekerja. Karena itu siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Seperti wanita, walaupun sedang ada badai, walaupun sedang ada kesusahan, walaupun sedang ada penderitaan, apakah komitmen kita tetap mau setia kepada Tuhan? Dan Tuhan juga mempertanyakan kembali komitmen kita dalam melayani pada pagi hari ini. Apakah kita mau tetap melayani Tuhan walaupun dalam kesusahan, dalam kesakitan, dalam kelemahan, dalam badai? Silakan Bapak Ibu berkata-kata kepada Tuhan sambil mengangkat pujian ini. Dan kita mau katakan sampai akhir Tuhan, sampai aku menutup mata, aku mau tetap setia. Sampai akhir ku menutup mata,
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, yes. Ku tetap beri kami hati Tuhan untuk tetap setia melayani Engkau di sepanjang sisa umur hidup kami Tuhan. Karena kami tahu hidup kami hanya karena oleh anugerah Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Allah, di mana kami hidup hari ini hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami pengertian Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan kehidupan umat manusia hari-hari ini. Dan kami mengerti Tuhan, perjuangan hidup setiap kami tidaklah gampang. Beri kami tetap pengertian dan kekuatan, hikmat dan pengetahuan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu yang hari ini datang dengan rasa haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya mukjizat itu masih ada hari ini. Mukjizat itu masih ada hari esok. Dan kami percaya orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, mukjizat itu terjadi tiap-tiap hari. Amin. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang siap untuk menikmati berkat firman Tuhan katakan Amin. 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 Silakan Ibu. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu yang terakhir di bulan 7. Kita akan memasuki sebentar lagi bulan Agustus, di mana hari-hari penuh dengan kemeriahan. Kenapa? Karena ada ulang tahun bangsa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudaraku, untuk melangkah ke sana, memasuki bulan yang baru, kita perlu tahu bahwa ada landasan yang kuat bahwa hari ini kita tetap ada karena itu kemurahan Tuhan. Hari yang terakhir di bulan ini, di minggu ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan simak bagaimana kita melayani Tuhan itu karena ada rasa landasan cinta. Ya. Katakan cinta.
Ya, cinta. Semua karena cinta, saudaraku. Ya, kita melayani hari-hari ini kalau tanpa ada cinta, saudaraku, siapa yang bisa akan tetap bertahan untuk melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu yang hampir-hampir membuat kehidupan kita mengalami tekanan, mengalami tantangan, mengalami hambatan. Kalau tidak ada cinta, maka pelayanan pekerjaan kita itu akan berhenti di tengah jalan. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, melayani karena cinta. Katakan melayani karena cinta. Ya. Saya kutip Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 15. Ya. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata? Pernyataan seorang wanita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Aku cinta kepadamu. Bagaimana mungkin ya engkau mengatakan ini? Ya. Aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Nah, saudaraku, ini sebuah pernyataan atau pertanyaan yang bisa jadi memojokkan atau memberikan satu jawaban yang ia dengar, sesuatu yang tegas dari orang yang pernah mengatakan aku cinta kepadamu, aku sayang kamu, ya kan? Pasti di antara kita, ya, di antara kita itu kita semua, ya, pernah berkata aku sayang kamu. Ya. Ada nggak yang tidak? Walaupun masih yang kecil-kecil, ketika ngomong sama adiknya, kakaknya, orang tuanya, ibunya, papanya, maminya, neneknya, omanya, saya kemungkinan besar berpikir bahwa pernah mengatakan aku sayang kamu, ya kan? Sayang kakak, sayang adik, ya, sayang semuanya. Nah, saudaraku, ini ketika kita ngomong sesuatu bahwa aku sayang kamu, ada pribadi yang mempertanyakan jawaban yang tegas, apakah kita benar-benar sayang, benar-benar cinta atau tidak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Bisa saja orang berkata aku cinta kepadamu, tapi hatinya tidak tertuju pada orang yang ia ajak bicara. Ya, bisa jadi bilang I love you itu sebagai modus, ya, untuk mendapatkan sesuatu, ya, supaya, ya, bisa jadi supaya untuk meredam kecurigaan. Bilang lagi aku cinta kepadamu. Ya. Saya tidak tahu apakah hampir semua wanita senang dengan mendengar kata I love you. Tapi kebiasaan seorang istri biasanya ketika dia bilang, ya, sayang sama pasangannya, dia membutuhkan jawaban yang ia perlu dengar bahwa aku juga sayang kamu. Nah, biasanya laki-laki, ya, tuh, ya, kalau seorang wanita, seorang ibu, seorang istri berkata I love you, biasanya suaminya bilang tuh, apa itu? I love you too, ya kan? Tapi biasanya tidak sepanjang itu. Ya, aku juga, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana, ya, mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku. Ya, ada perasaan seorang wanita yang merasa bahwa dirinya dipermainkan karena
jawaban yang ia minta itu tidak benar. Ya kan? I love you-nya, aku sayang kamunya itu hanya sebatas basa-basi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar. Ini kasus soal pasangan Simpson. Yang laki-laki yang bernama Simpson itu gampang sekali jatuh cinta. Melihat perempuan walaupun jauh ya. Ini kan kasusnya Simpson sedang jatuh cinta kepada perempuan yang bukan orang Israel. Jangan, orang tuanya bilang, jangan. Itu bukan orang yang seiman, bukan. Pokoknya udah jatuh cinta, ya pojok itu dulu. Biasanya begitu. Itu Simpson, ya, gampang jatuh cinta sama wanita, ya. Nah, ini jatuh cinta yang pertama, saudaraku ya. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, seseorang itu dipertanyakan dengan komitmennya. Siapapun itu dipertanyakan dengan komitmennya, ya, dengan janjinya, dengan nasarnya. Apakah perkataannya itu bisa dipercaya atau tidak? Pernyataannya itu bisa dipegang atau tidak? Demikian juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu juga dipertanyakan komitmennya kepada Tuhan. Apakah ucapan kita kepada Tuhan itu bisa dipegang atau tidak? Tuhan itu bisa percaya enggak dengan omongan kita, perkataan kita, janji kita kepada Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan? Bukankah kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, bisa enggak itu dipegang oleh Tuhan, kata-kata kita itu? Ya, apakah benar mulut kita mengatakan dikuduskanlah namamu, kehidupan kita itu juga menguduskan nama Tuhan? Ya, makanya perlu dipertanyakan seperti perempuan ini yang mempertanyakan apakah benar Simpson ini cinta padanya. Kalau cinta, kenapa engkau mempermain-mainkan aku? Bisa jadi Tuhan berkata, kamu sudah permainkan aku, ya, doamu, janjimu, ya, ternyata mana yang sudah kita tepati? Nah, saudaraku, apakah kekuatanmu demikian besar? Pada waktu itu kasusnya Simpson adalah seorang nasir Allah. Seorang nasir Allah itu yang dari pieknya, dari bayinya, ya, dalam kandungan sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Yang pada akhirnya Simpson memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar melayani atas dasar cinta, melayani karena cinta. Kita akan membaca, ya, dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, ya. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, saudara yang dikasih Tuhan. Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Perintah ini, ya, punya indikasi bahwa menggembalakan itu bekerja, melayani itu bekerja, ya. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Pertanyaannya kedua dan sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
perintah lagi. Ya, gembalakanlah domba. Itu sebuah perintah. Saudara. Dan ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Sampai yang ketiga kalinya diulang dengan kalimat yang sama, tapi di bagian terakhir kata kasihnya itu berbeda. Ya kan? Satu kali Yesus, apakah engkau pilia sama aku? Sama dengan mengasihi sebagai seorang sahabat. Yang kedua dipakai kata pilia. Tapi yang ketiga, kata mengasihi yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah apakah engkau agape dengan aku? Agape itu apa? Kasih yang tulus dan kasih yang murni. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang murni? Tidak ada embel-embelnya. Ya, kasih yang tulus dan murni tidak ada embel-embelnya. Tidak ada modusnya, tidak untuk memperoleh keuntungan. Mengasihi dengan tulus dan murni. Apakah engkau agape kepadaku? Petrus sedih. Kenapa? Sepertinya Tuhan Yesus gak percaya kalau saya ngomong aku mengasihi engkau. Sama perkiraannya dengan gadis yang dicintai sama Simpson yang awal, saudaraku. Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Yesus tahu kepada siapa ia berbicara. Yesus tahu kepada Simon, siapa Simon yang ia panggil untuk melayani, untuk mengikuti dia. Ya. Simon itu orang biasa. Simon itu bukan orang yang istimewa, tapi dipanggil Tuhan. Saudaraku, kita nanti akan lihat siapa sebenarnya Simon. Ya. Kita tahu Simon adalah seorang nelayan. Pekerjaannya mencari ikan di laut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan dia juga seorang pekerja keras. Dia apalagi Simon Petrus itu, ya, seorang yang berapi-api, seorang yang sanguin. Ngomong hari ini, ngomong pagi ini, mungkin sore udah lupa. Ya, Simon itu juga orang yang cepat reaksi. Ya, makanya Tuhan Yesus tahu, saudaraku, siapa Simon, sehingga Tuhan Yesus mempertanyakan itu sampai ketiga kali. Apakah engkau mengasihi aku dengan tulus dan murni? Atau kalau ikut aku mendapatkan ikan yang banyak. Padahal sudah semalam-malaman Simon, kasusnya menjala ikan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Yesus berkata jatuhkan jalamu, Simon melakukannya dengan taat dan mendapatkan hasil tangkapan yang luar biasa banyak. Apakah Simon mengikuti Yesus supaya dapat keuntungan yang besar, mendapat rezeki yang banyak? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu perlu dipertanyakan untuk setiap kita. Apakah kita mengikuti Yesus supaya kita mendapatkan keuntungan yang besar? Ya kan? Nanti kita akan lihat keuntungan yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah ketika kita menemukan Tuhan, mendapatkan Tuhan. Kenapa? Ketika kita mendapatkan Tuhan, menemukan Tuhan, mendapatkan bagian kita adalah Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang dalam naungannya. Bukan karena kekuatan kita menjalani hidup di dunia, tapi karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahulah Tuhan, ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, kata melayani itu artinya
sesuatu tindakan yang dikerjakan dengan sebuah tenaga. Melayani itu adalah bekerja, ya. Melayani itu melakukan sesuatu untuk orang lain. Walaupun kita mau ngomong mau melayani Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan bahwa kita harus melayani orang lain. Ya. Yang dilayani Tuhan, yang mendapatkan efek dampak domino adalah orang lain. Saudaraku yang dikasih. Tapi kalau kita menuntut orang lain untuk melayani kita, itu artinya ya kita levelnya sama dengan Tuhan, harus dilayani. Tapi kalau kita mau mengasihi Tuhan, dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-domba itu melayani orang lain, orang yang seiman. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat jatuh cinta apapun akan rela dilakukan. Ya. Kalau saya jatuh cinta, memang saya pernah jatuh cinta, Saudara. Ya. Kalau yang namanya jatuh cinta, walaupun orang yang kita cintai itu tidak minta, saya akan cari sesuatu untuk melakukannya untuk orang yang saya cintai. Walaupun dia tidak minta, saya akan belikan. Ya. Supaya apa? Tahu bahwa saya melakukan ini karena saya mencintai. Saudara. Jadi saya jatuh cinta apapun akan rela dilakukan. Kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun akan rela kita lakukan. Orang yang mencintai dapat dipastikan bahwa ia akan rela berkorban. Ya, jauh-jauh dari Purwokerto, Sukaraja, bukit-bukit masa lalu lagi. Jauh-jauh ya, dari Lampung sampai ke Solo, dari Lampung sampai Purwokerto, ya, bonek, bondo nekat walaupun nggak punya uang. Pas hanya untuk ongkos pulang pergi, ya kan, dan uang jajan. Demi, ya, ketika kita berkata aku cinta sama kamu, ya, saya jatuh cinta apapun akan rela dia. Sedangkan orang yang sudah berkorban belum tentu ia mencintai, saudara. Orang yang mencintai dapat dipastikan bahwa ia akan rela berkorban melakukan segala sesuatu, apapun, ya. Hujan, ya, hujan. Kira-kira di terabas nggak, Pak? Terabas, dingin ya, nekat, nggak apa-apa lah, nggak usah jaketan. Kamu aja nih, ini kan? Wow, jauh motoran. Saya dari Purwokerto sampai Tawangmangu 9 jam 2012 pakai motor, ya kan? Membonceng orang tapi kayak membonceng karung. Gimana tidak, kalau dibonceng itu kan enaknya ngerangsel ya. Kalau orang sini itu ngomongnya ngerangsel, gendong rangsel, ngetapel. Tapi saya bonceng istri saya itu justru naik di punggung. Lah, saya nggak bisa tegak, saudaraku. Gini, karena ditimpa pundak saya ini. Bukan begini, tapi begini, saudara. Nah, kanan kiri 9 jam. Purwokerto Tawangmangu. Ya 9 jam itu ngapain aja? Mungkin ada yang berpikir itu. Ya kalau saya ngantuk ya saya ngopi setengah jam, Indomie setengah jam, kayak gitu, saudara. Itu apa? Karena demi cinta, saudaraku ya. Karena saat jatuh cinta apapun akan rela. Tapi kalau sekarang mungkin disuruh lagi untuk motoran sini sampai Tawangmangu, mikir-mikir. Karena yang ketiga kali remek seminggu sakitnya. Dua-duanya. Saya sama istri sakit ya, seminggu nggak sembuh-sembuh. Apa pegelnya itu nggak
ketulungan, saudaraku yang ternyata semakin hari kekuatan tubuh kita itu semakin berkurang, saudaraku. 2012 masih oke ya, 2013 masih oke setengah ya, 2000 berikutnya nggak kuat lagi, saudaraku. Nah, tapi saudaraku yang di sini kita akan melihat siapakah Petrus yang tadi dibilang. Kenapa Tuhan Yesus sampai 3 kali mempertanyakan apa sih kebiasaan Petrus itu? Coba saudara perhatikan Markus 14 ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur ketika Tuhan Yesus mengajak Simon, Yohanes, Yakobus untuk berdoa di taman Getsemani sebagai teman. Tuhan Yesus yang berdoa sendirian di atas, sementara 3 muridnya ini disuruh nunggu di bawah. Ya, apa yang dilakukan oleh Simon dan kawan-kawan? Ya, mendapati ketiganya sedang tidur dan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Ternyata apa, Bapak Ibu Saudaraku? Simon yang katanya ya dalam catatan Alkitab dia orang yang paling reaksioner membela Tuhan Yesus, diajak Tuhan Yesus untuk berdoa, menemani Tuhan Yesus untuk berdoa, bergumul di taman Getsemani. Apa yang dikerjakan oleh Simon? Tidur. Bukankah Simon itu pelor? Asal nempel batu aja pelor, karena kan di bukit gak ada bantal. Itu aja masih bisa tidur, saudara. Apalagi ke bantal yang nyaman, empuk. Apalagi kalau kayak gini ada AC-nya, semriwing kan, suasananya nyaman, saudara yang. Wah, Simon itu kemungkinan dari awal sampai akhir sampai amin, ya kan? Tapi Yesus tahu siapa Simon dan dia memanggil Simon, walaupun Simon Petrus itu tukang tidur, saudaraku. Kelemahannya Simon ya tukang tidur, ya, tidak bertahankah 1 jam saja engkau Simon? Ya. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Tidakkah engkau sanggup melek 1 jam? Ya. Yang Yesus harapkan apa? Temani aku. Iya kan? Tapi Tuhan Yesus tahu kelemahan Simon, ya kan? Kekurangan Simon. Tapi Tuhan Yesus tetap memakai Simon sebagai orang yang berjuang untuk kerajaan surga, ya. Bahwa sokong guru gereja dimulai dari Simon Petrus, sudah yang dikasih. Orang yang suka tiduran bersama dengan Tuhan. Nah, saya tahu Pak Pintor ngantuk ya. Ketika saya lirik, wah sudah mulai ngantuk nih. Ya, itu pun dipakai oleh Tuhan. Nah, kita ini juga siapa di hadapan Tuhan sehingga kita bisa melayani, dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita punya kelemahan masing-masing, tapi Tuhan mau kita ya bekerja sama dengan Tuhan. Simon dipakai Tuhan, saudara pun juga bisa dipakai Tuhan. Ya. Orang yang sedang jatuh cinta kemungkinan besar akan rela melakukan apa saja yang diminta oleh orang yang dicintai. Pasti di sini ada yang ngomong, bagaimana mungkin? Itu dulu Pak, ya kan? Itu dulu pada waktu pacaran, pada waktu masih anyar-anyar menikah. Apa yang diminta pasti dilakukan. Sekarang, ya sudah anak 3, sudah anak 4, anak 5, ya kan? Berbeda, ya kan? Cinta mula-mulanya sudah mulai kendor. Sama seperti ketika kita mulai jatuh cinta kepada Tuhanmu, awal-awal kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, wah kalau bisa
ikut persekutuan, kalau bisa berdoa di gereja, kalau bisa pokoknya semua antusias ya, tanpa mengenal lelah. Makanya ada lagu yang diciptakan, jangan lelah walaupun lelah. Ya, walaupun lelah, saudaraku. Meski lelah, kita melakukan apa saja yang diminta oleh orang yang dicintai. Tapi kalau Tuhan meminta kepada kita, apakah kita akan punya respon yang benar? Seperti hanya Tuhan Yesus bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, saya mengasihimu. Tuhan Yesus memberikan perintah, gembalakanlah domba-domba. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti apa yang menjadi maunya Tuhan. Saudara yang dikasih, apa yang menjadi maunya Tuhan? Gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba-domba bukan hanya tugas seorang pendeta, tapi tugas seorang Kristen. Saudara yang di rumah sebagai sebuah keluarga punya 2 pendeta, ya. Bapak sebagai gembala, ibu sebagai wakil gembala, ya. Masing-masing punya peran sebagai gembala, saudara. Maka di sini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada contoh bekerja atas nama cinta. Contohnya adalah seorang yang bernama Yakub. Yakub itu bapak Israel, ya. Kisah dalam Kejadian pasal 29 ayat 18 mengatakan Yakub cinta kepada Rahel. Ada yang namanya Rahel? Atau ada yang namanya Yakub? Ya. Kalau Yakub yang sekarang apakah sama dengan Yakub yang itu? Ya, Yakub cinta kepada Rahel sebab ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Kepada calon mertua yang namanya Laban, ya. Dia mau bekerja 7 tahun tanpa dibayar. Kalau sekarang kira-kira ada nggak perjuangan yang seperti Yakub ini? Mau mengabdi kepada calon mertua, bekerja sebagai penggembala kambing domba selama 7 tahun dan upahnya adalah anaknya. Wow, ini kan bekerja keras atas nama cinta. Bucin ini, ya. Dia ngomong sama calon mertuanya, ya. Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Bekerja melayani apa yang menjadi kemauan calon mertuanya. Nah, saudaraku, di ayat 30 saudaraku yang dikasih, karena Rahel itu anak bontot, kebiasaan yang harus menikah itu anak bontot atau anak yang pertama? Anak yang pertama, karena kalau dilangkai budaya mengatakan bahwa dia akan sulit untuk menikah. Makanya Yakub ditipu oleh Laban, yang diberikan adalah anak yang pertama. Alasannya anak yang pertama harus menikah dulu. Kok bisa ketipu? Lah iya, wong dipakai cadaran. Dicadarin apa cadaran? Ditutup pakai telekom, saudaraku. Baru ketika sah buka. Loh, kok Lea bukan Rahel? Nah, pada waktu itu begitu, saudara.
Makanya di ayat yang ke-30 Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea, karena cinta pertamanya adalah Rahel. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Laban memberikan syarat, kalau kamu adiknya lagi, ya kerja lagi 7 tahun, ya mengabdi lagi, melayani lagi. Nah, karena cintanya Yakub kepada Rahel, dia rela bekerja 7 tahun lagi. Jadi berapa tahun? 14 tahun, saudaraku, bekerja keras atas nama cinta, ya, tanpa mendapatkan sesuatu yang harusnya ia berhak mendapatkannya. Karena dia bekerja. Tapi bagi Yakub, Rahel lah yang menjadi tujuannya, saudaraku. Karena yang diharapkan adalah Rahel. Makanya untuk mendapatkan Rahel, dia rela melakukan segala sesuatu untuk Rahel. Ya, kalau kita mengasihi pasangan, kalau kita mengasihi anak-anak kita, apakah kita rela berjuang untuk mereka? Kalau kita mengasihi Tuhan, apakah kita rela berjuang untuk pekerjaan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita. Ya, melayani karena bucin. Ya, itu tadi melayani karena bucin juga. Catatan dalam Keluaran 21 ayat yang kelima. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Saudaraku, ini gambaran seorang budak. Kalau dia berkata seperti aku cinta kepada tuanku, tuannya, ya, kepada istriku, kepada anak-anakku, aku tidak akan mau keluar sebagai orang merdeka. Dia akan memilih sebagai budak demi untuk tuannya, demi untuk istrinya, demi untuk anaknya. Dia tidak mau dimerdekakan di luar karena akan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Pilihannya adalah ia rela melakukan apa saja demi orang yang dicintai, kepada tuannya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, catatan dalam Kidung Agung pasal 8 ayat ke-7 ini yang jarang dikhotbahkan. Ya. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Mau dikelep-kelepin, ya, tetap aja cinta. Ya kan? Mau dibilang kamu gak cocok, tetap aja cinta. Ya. Mau dibilang itu jauh, tetap aja cinta. Makanya air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Bahkan ketika banjir besar pun dia akan seberangi, saudara. Karena apa? Atas nama cinta. Ya kan? Walaupun dibilang kamu kok mau-maunya sama dia, ya mau namanya cinta. Wong namanya cinta ya maulah. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Walaupun digantikan dengan harta benda, kita akan tetap menolaknya karena kita melakukannya atas nama cinta. Bahkan kita akan berapa? Tak sebanding dengan cintaku. Kayak gitu kan? Itu pengertian, sekalipun orang memberi segala harta benda untuk membeli supaya kita putus cinta itu, ya kita anggap gak penting. Aku cinta. Itu bucin, saudara yang dikasih Tuhan. Nah kita lihat di sini, ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Yang bikin berat karena kita tidak cinta Tuhan. Ya. Yang bikin berat itu karena tidak cinta. Tapi kalau kita cinta nggak akan pernah berkata berat. Ya mungkin kita akan berkata sebagai manusia biasa ya kita bilang berat lah. Ya. Sebagaimana biasa kan saya ingin hidup seperti orang lain di luar sana.
menekan keinginan adalah sesuatu yang paling berat. Ketika kita menginginkan sesuatu sama dengan orang lain di luar sana yang hidupnya enak, mapan, mewah, nyaman, keinginan itu seperti itu ada, dan mungkin kita akan tertekan ketika dibanding-bandingkan bahwa wah, ya, dulu saya malu ketika meresponi panggilan Tuhan. Kenapa? Kamu sudah merantau berpuluh-puluh tahun. Apa hasilnya, bro? Pulang kampung. Biasanya kalau pulang kampung reuni dengan teman-teman SMP, SMA ditanya, ya, kerja apa? Punya anak berapa? Tapi belum pernah ditanya punya istri berapa, ya, belum. Punya anak berapa? Dan teman-teman SMP ketika keluar bawa mobil bagus, mobil putih, kan? Saya pulang modal dengkul sudah, ya. Dikirain udah kumpul-kumpul, ya kan? Kok nggak ada makanan ya? Yang bawa mobil ini kok nggak ada makanannya ya? Iya. Semua pada diam ketika mau pulang. Saya cuma jalan kaki dari rumah. Ada tukang bakso lewat, so bakso, ya. So bakso sak gerobak-gerobak. Makan bakso. Duh, kok doyan bakso? Kok doyan bakso? Ya? Ya, setelah makan bakso, ayo kita jalan kemana lagi? Ya, ke Panjen. Kemana? Jalan lagi. Loh, kok jalan toh? Kak mampir waduh. Ya luwe. Lu ya kalian cuma naik mobil mewah, jalan dong, ya. Cuma berdiri di pinggir jalan, berdiri di alun-alun, gak makan, gak jajan. Ya luwe, kencot. Saudara. Oh, ternyata kemewahan itu seperti itu, ya. Walaupun aku tidak mewah, walaupun aku tidak punya, tapi bisa kasih kenyamanan kepada mereka. Pertama saya pakai warna cat, harga 150. Kayak Istia 150. 150 ngecat sendiri 20.000. Iya kan? Kalau ngecat sendiri 20.000. Sama teman sendiri. Saking senangnya berpuluh-puluh tahun tidak ketemu sama kawan lama. Ya udah, kalau mau semer-semer aja, kalau mau potong-potong aja, 3 kepala bayar 450. Total. Oh ya nggak apa-apa. Pulang saya beli. Oh alah, harganya cuma 500. Baik dulu. Untungnya baik dulu. Di atas 10 kali lipat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi karena ingin melayani, rela melakukan pengeluaran, saudaraku. Walaupun sampai rumah diocehin sama pasangannya, entek dek duitnya, entek. Ya, demikian juga ketika kita mau melayani Tuhan, apapun akan kita kerjakan, karena perintahnya itu dia bergempalkanlah domba-dombaku. Ya, sebab semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kan kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita kepada Tuhan itu akan mengalahkan dunia dan antek-anteknya, saudara. Ya kan? Kalau saya imannya ya tersendat-sendat, saya akan kejar itu apa yang menjadi keinginan saya, tanpa peduli apakah pelayan bisa jalan atau tidak. Yang penting keinginan saya akan terkejar. Dan kemarin sama istri main ke Moro dengan PD-nya pakai celana pendek. Yang saya tuju apa? Kalau saya itu
takut kalau kau swalayan kamu saudara. Kenapa? Tangan saya nggak kuat untuk gini itu nggak kuat. Pengennya pegang, bagus, halus, halus. Saya berhenti di merek Bose. Wow, harganya jatuh. Wow, harganya jatuh. Wah, ini selimpit ini. Saya tanya, Mbak, kapan ini diskonnya ini berakhir? Sampai akhir bulan ini, Pak. Masih sampai tanggal 31. Nah, saya tanya, pas loh coy, pas. Nggak ada, langsung minggat dia. Nggak ada, langsung minggat. Aduh, kayak malu saya. Istri saya belum setuju, Mbak. Kapan saya sampai terakhirnya? Ya, tanggal 31, Pak. Masih dilanjut lagi nggak bulan depan? Ya kalau ada surat itu sih ya dilanjut lagi mungkinan gitu. Boleh nggak, Pak? Saya pakai, saya foto-foto. Boleh? Bisa difotoin nggak? Ya boleh katanya. Tapi belum beli sekarang. Ya nggak apa-apa katanya. Ya, saking wah dipakai itu enak, pas, fresh banget saudara. Katakan kalau nggak ada budget, kalau kamu ada beli sendiri, saudara. Dia udah pergi nyelonong duluan, tinggalin saya. Nah, saudaraku, kalau saya ingin menuntaskan keinginan saya akan ambil itu barang. Karena apa? Pas, bagus, bermerek, harga jatuh. Saya akan ambil, saudara. Ya, karena apa? Itu barang langka. Bulan depan belum tentu harganya segitu, saudara. Hah? Tapi kan bodoh amat kan ini. Tapi karena saya mikir-mikir ya, kalau istri saya nggak setuju, ya sudah. Nanti dia gimana gitu. Itu karena cinta, sudah. Kalau saya nggak cinta sama istri saya, ya saya akan beli aja itu. Bodoh amat. Yang penting aku senang. Ya, mengalahkan dunia karena iman kita. Nah, saudaraku, melayani karena cinta rumah Tuhan. Ya, demi apa sih? Paling juga dipakai 1 bulan 1 kali atau 2 bulan 1 kali, nggak tiap minggu dipakai, saudaraku. Saya numpuk untuk panjangan. Saya ada sudah suka cinta kalau melihat ini panjang. Beli dan dipakai. Senang banget. Kapan makainya? Kalau makan tiap minggu ya bosan juga, ya, hanya untuk karena ingin melayani dengan penampilan yang berubah-ubah. Ya, melayani karena cinta rumah Tuhan, saudara. Ya. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Jadi orang yang melayani karena cinta, dia akan cinta rumah Tuhan, bukan rumah tetangganya, bukan rumah saudaranya, ya, bukan rumah tantenya, ya, bukan rumah opungnya, tapi rumah Tuhan yang menjadi tujuannya. Ya, karena Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaan bersemayam. Bukan contoh yang jelek seperti Salomo. Sampai dia yang awalnya cinta rumah Tuhan, gara-gara banyak perempuan di sekelilingnya, Salomo meninggalkan rumah Tuhan. Ya. Salomo kurang beriman apa kepada Tuhan, kurang berhikmat apa kepada Tuhan. Gara-gara perempuan, Salomo meninggalkan rumah Tuhan dan membangun mesbah untuk dewa-dewa perempuannya. Ya, perhatikan baik-baik. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat kedua, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta, terpaut kepada para perempuan-perempuan itu, sehingga ia mengikuti kebiasaan perempuan-perempuan itu. Salomo meninggalkan rumah Tuhan. Cintanya kepada Tuhan mulai luntur, saudara.
Apakah kita hari-hari ini cinta kepada Tuhan sudah mulai luntur? Ya. Cinta mengalahkan segalanya. Catatan dalam Hakim-Hakim 14 ayat 16. Lalu menangislah istri Simpson itu sambil memeluk Simpson. Kembali ke Simpson yang tukang jatuh cinta. Ya. Ini perempuan yang berbeda. Katanya engkau benci saja kepadaku, ya, dan tidak cinta kepadaku. Ya, suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan. Kepada bapak ibuku aja aku gak kasih tahu, masalah sama kamu yang bukan apa-apa, cuma pacarku. Kok tak kasih tahu? Maksud daripada Simpson itu begitu, saudara. Padahal rahasianya itu menyangkut keselamatannya. Ya, ayat 17. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari. Gak bisa bayangkan, seorang istri menangis 7 hari, seorang wanita nangis 7 hari, ya, gak pergi-pergi, terseduh-sedang sampai kering, ya, basah kering, basah kering, basah, ya, di dalam pelukan seorang laki-laki. Mereka mengadakan perjamuan itu pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya. Pada hari yang ke-7 Simpson KO. Simpson jebol pertahanannya karena tangisan seorang wanita. Ya. Karena merengek-rengek. Bisa nggak bayangin si perempuan itu merengek-rengek? Kalian tahu pokoknya kalau nggak kasih tahu aku pergi dari rumah. Ya kan? Kasih tahu, ya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu pada orang-orang sebangsanya. Sementara wanita di samping Simpson adalah spion nasis, orang-orang yang hanya menguntungkan kelompoknya sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, cinta itu mengalahkan segalanya walaupun resikonya besar. Resikonya besar, yang ketika dia berani mengatakan jawaban, berarti dia harus merelakan keselamatannya terganggu. Keselamatannya menjadi yang mengancam di depan pintu. Saudaraku yang dikasih, bagian yang terakhir 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saya tadi pagi sempat mendengar khotbah seorang hamba Tuhan. Orang Kristen yang tidak bakal dipakai oleh Tuhan, yang pertama adalah tidak suka dengan Alkitab, tidak suka baca Alkitab. Nah, sementara ayat ini mengatakan dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Jika kita mau dipakai menjadi alatnya Tuhan, kita mau nggak mau harus membaca Alkitab, suka dengan firman Tuhan. Ya. Hal yang kedua yang menyebabkan orang tidak bisa dipakai oleh Tuhan adalah orang yang suka iri hati. Dan hal yang ketiga yang menyebabkan seseorang tidak bisa dipakai oleh Tuhan karena terlalu hitung-hitungan dengan itu. Kata hamba Tuhan yang saya dengar tadi pagi, saudara. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Apakah kau mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan, aku gembalakanlah domba-domba. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau dikatakan harus menuruti perintah-perintahku.
Jangan mentang-mentang Tuhan Yesus sebagai sahabat yang baik, cengli aja lah Tuhan, nanti aja lah Tuhan. Kan kenapa? Dianggap sahabat saja. Karena bukan dianggap sebagai Tuhan atau dianggap sebagai kekasihnya. Saudara yang dikasih, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bagaimana mungkin kita bisa dipakai Tuhan, dipromosikan Tuhan kalau kita dicap sebagai pendusta? Apakah kau mengasihi? Ya Tuhan, aku gembalakan, tapi kita tidak pernah lakukan. Ya, dikatakan sebagai seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Hanya orang yang ada di dalam Tuhan yang akan dipakai Tuhan dimanapun ia berada. Saudaraku yang dikasih tahu, salah satu contoh, ya, yang beberapa hari yang lalu menjadi viral. Kenapa? Ada seorang pejabat pemerintah, ya, yang dipecat, dicopot dari jabatannya. Kenapa? Karena ia tidak amanah, karena ia tidak bisa mempertanggungjawabkan jabatannya. Ya. Ketika sedang rapat paripurna, apa yang ia lakukan? Bukan menyimak apa yang menjadi hasil permufakatan, tapi dia justru karena bete, bosan, dia main game. Tablet yang dipakai pun ada tablet inventaris. Ya. Akhirnya apa? Dicopot. Karena tidak melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Ya. Cuma duduk dengar rapat duduk dengar. Masih itu tidak dibayar. Tapi masih dibilang bosen. Coba disuruh kerja nyangkut, suruh kerja di toko kayak gitu, apakah dia akan merasa bosen kerja? Kan? Kerjanya cuma duduk dengar, melihat, ya, mengutarakan pendapat, tapi dibilang bosen, jenuh. Coba disuruh jualan di kantin, tukar posisi, mau bilang jenuh, cuma duduk dengar, lihat, keluarkan pendapat, bayar sudah yang dikasih Tuhan. Tapi dia lupa ketika dia sumpah jabatan, dia disumpah atas nama Tuhan. Tapi pada akhirnya adalah sebagai seorang pendusta. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mana kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tidak usah muluk-muluk saudaraku, kita bilang I love you, aku mengasihi berpuluh-puluh kali, tapi kalau tindakannya tidak ada, kita akan dibilang pendusta. Aku mengasihi engkau, aku berdoa untukmu, tapi jika tidak ada tindakannya, kita akan tetap dibilang pendusta. Tidak ada di dalam dia. Mari kita hari ini ngambil komitmen bahwa kita bukanlah orang yang dicap sebagai pendusta, tapi kita adalah orang yang dicap sebagai orang yang suka menepati janji. Karena orang yang bisa dipegang perkataannya, dialah orang yang dapat dipercaya dan dapat dipakai Tuhan, dipromosikan Tuhan lebih tinggi lagi. Walaupun dunia ini sedang bergoncang, ekonomi sedang tidak menentu, orang bilang, saya hampir tiap minggu itu berteleponan dengan orang yang jauh-jauh. Bagaimana kondisi perekonomian di sana? Mengerikan. Ya kan? Mengerikan. Kenapa? Ya, ditungguin nggak ada duitnya, nggak ditungguin, nggak ngapain lagi, sama-sama pengeluaran tiap hari, jangan, saudara.
Makanya kita berani berkata hari ini, iman kita lah yang akan mengalahkan dunia. Amin. Saudaraku, mari kita persiapkan bahwa kita adalah orang-orang yang layak dipercaya oleh Tuhan. Bahwa kita melayani Tuhan itu karena kita mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami tahu bahwa pernyataan cinta tanpa melakukan tindakan apa-apa merupakan omong kosong belaka. Dan kami rindu Tuhan melihat hidup kami adalah melihat orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang dapat dipegang kata-katanya bahwa kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka kami melayani Tuhan karena cinta kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan Yesus yang mencintai mengasihi saudara, itu juga yang akan memenuhi, memelihara hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada para petugas silakan untuk maju ke depan segera. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk berkat-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah memelihara kami dan juga kami diberkati dengan firman-Mu. Saatnya kami akan memberikan bagian kami Tuhan yang terbaik, kami berikan hanya untuk-Mu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang menabur dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan Mbak yang baju kotak. Dari mana Mbak? Oh iya.
Bisa memperkenalkan diri, silakan maju ke depan. Silakan, Mbak. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nama saya Ana, saya dari Solo. Kebetulan ini baru ada pekerjaan di sini, jadi hari ini bisa beribadah di tempat ini. Kebetulan saya juga kalau di Solo gerejanya GPIS. Iya, itu bude saya. Kemarin sempat tanya sama bude saya karena suaminya juga pendeta. Saya tanya, bude apakah di Purwokerto ada GBIS, saya bilang gitu, dan ternyata puji Tuhan ada, dan kemarin sempat di Sherlock, jadi saya kesini seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nanti mungkin lain waktu kalau pas waktu ada pekerjaan di sini lagi, nanti bisa sama-sama di sini lagi. Sering-sering bekerja di sini aja. Terima kasih. Ya. Selamat bergabung bersama GBS Purwokerto. Bapak Ibu Saudara, tadinya mbaknya ini adalah awalnya tadinya adalah seorang pengusaha, seorang pekerja, dan dipakai Tuhan hari ini melepaskan semuanya hanya untuk melayani. Benar demikian? Saksinya masih ada. Dan hari ini dipercaya sebagai ketua Majelis Daerah Jawa Tengah. Dia rela tinggalkan semuanya karena apa? Untuk melayani Tuhan. Kalau melayani di pekerjaan gajinya itu karena dia pimpinan, saudara. Terus melayani jemaahnya kecil. Ya, tidak sebanding kalau menurut ukuran dunia apa yang didapatkan di perusahaan. Tapi karena cintanya kepada Tuhan, mau rela melepaskan itu hanya untuk melayani pekerjaan. Saudara yang dikasih Tuhan, hampir tiap bulan kita mendengar tentang berita duka. Dan kemarin ada berita duka dari keluarga Ibu Giarto dan Pak Giarto. Mamanya tante meninggal. Usia yang berapa? 88. Cukup puas. Cukup puas kalau kita sampai bisa 88, puji Tuhan, dalam kondisi sehat walafiat tentunya bukan. Jangan sampai 88 kita ada di tempat pembaringan. Ya kan? Harapan kita semua, kita dipanggil Tuhan dalam kondisi finishing well. Pekerjaan semua sudah selesai, kita pulang. Amin. Ya. Turut berbelasungkawa untuk keluarga tante Papi ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Semuanya pasti akan menuju ke sana. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa secara khusus untuk keluarga Bu Giarto Pak Giarto. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagiannya, penghiburan Tuhan menjadi bagiannya, sehingga ketika mendengar, melihat, merasakan apa yang dialami, bahwa ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya merupakan satu kehilangan. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa ketika orang yang kita kasih pergi, kita pun juga akan bertemu suatu kelak dengan orang yang kita kasih. Berikan penghiburan dan kekuatan buat keluarga Bu Giarto dan Pak Giarto dalam berkat nama Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, siapapun saudara, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kesehatan, karena Tuhan sanggup melakukannya.
dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul dengan rumah tangganya, dengan pekerjaannya, dengan ekonomi, dengan anak-anaknya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar, sehingga tidak ada perkara yang terlalu mustahil di dalam Tuhan. Dan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mukjizat itu tersedia sampai hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumah. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim telah disediakan Tuhan bagimu yang percaya. Saudara, bahwa aku mengasihi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati pekerjaan, usahamu, warungmu, tubuhmu. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam berkat nama saudara yang percaya, Tuhan itu sangat peduli dalam kehidupan saudara. Hari ini dan hari esok. Yang percaya katakan amin.